Episode ini didukung oleh BDX Data Center Indonesia. Nggak pakai GPU yang memang khusus untuk AI ya jebol gitu kan. Betul. Ya memang itu memang demandingnya memang nanti masih 5 sampai 10 tahun ke depan saya rasa masih sangat tinggi gitu Pak. Dan itu sangat mendukung kita juga ya Pak ya, tentu saja. Prosesnya gimana waktu di sana? Yang kaget dengan ini nggak cuman data center operator tapi juga suppliernya kita, misalnya kita punya kontraktor gitu yang harus build ini dengan spek ini, dan ini ini yang terakhir what I'm saying is ownership. Mereka tuh lagi menggebu-gebu nih. Ya kalau saya istilahkan pemain bola, kalau nggak ada lapangannya ya gimana mainnya gitu ya. Nah, kalau buat pemain AI butuh GPU ini gitu. Dan kalau nggak tersedia gimana dia mau meng-create something gitu ya, mau training something gitu ya. Kalau S-ray itu kan jadi dia recover suhu. Suhu itu biasanya di 24 sampai 28 temperaturnya itu ya. Walaupun sebenarnya sekarang setahu saya servernya Nvidia itu bisa lebih panas, bisa lebih di atas 28 tuh masih oke. Kalau sampai 35 ya Bang, nggak salah. Pernah. Iya kan? Pak Agus nih Pak, saya tergelitik tadi GPU as a service itu tadi kan sudah ini ya diterangkan gitu terkait dengan cost-nya, kemudian capex-nya, opex-nya seperti apa. Ya. Ada nggak sih Pak bedanya dengan GPU on-premise? Disk VIP tetap dipakai buat akses untuk setup, setting segala macam. Biasanya ahli cyber hacker itu nyerangnya dari sana untuk bisa masuk. Walaupun kita bikin closed loop, mungkin bisa menghindari terjadinya hilang data. Bisa. Tapi kalau tetap bisa masuk ya. Bisa masuk. Oke. Beda. Jadi kalau on-prem itu adalah customer-nya mau diinstal di lokasinya dia, bukan di data center colocation. So bisnis kita adalah colocation. Ini adalah on-prem di lokasinya dia sendiri. Berarti lebih high cost dong Pak? Enggak. High cost dari sisi mana? Kalau saya seorang awam ya gitu, istilahnya kita in-house di sana dengan in-house di kita kan ada sesuatu yang kita harus build dulu nih di in-house-nya kita gitu. Betul. Di in-house-nya si user. Betul. Jadi that's why kita encourage ngapain bangun di on-prem di punya dia sendiri. Satu, dia perlu mastiin bahwa ada tanah cukup, air cukup, dan power cukup. Building juga mungkin ya yang sekarang go green itu juga perlu juga kan Pak. Number two, dia harus pastiin bahwa capex untuk bangun itu cukup, ya kan. So waktu ngomong capex itu ngomong cost of build, cost of purchase the server, ya kan, and then connectivity cost, and so on and so forth, yang harus dibayar. Nomor 3, operasional sehari-hari, gitu loh, ya kan. 2A, siapa yang bangun ini semua, siapa yang desain ini semua, siapa yang ngelatin ini semua. Nomor 3, operasional sehari-hari, siapa yang maintain kalau ada apa-apa, gimana SLA-nya bisa dijamin. Ini critical facility loh, nggak boleh mati 1 detik pun sebenarnya tiap tahun. Bukan tiap tahun, for eternity, ya kan. So all this risk is there when you build on-prem. Okay, while you moving it to us, we live and breathe data center. We don't think of anything else. Gitu loh. Kita mastiin ini semua terjadi.
tiap hari ya ini kerjaannya gitu loh. While for the customers yang tadi mau bikin sendiri, minimal mereka harus punya satu tim dedicated lagi sendiri untuk ngeliatin ini. Berarti kalau bisa dibilang lebih safety untuk yang GPU as a service dibandingkan dengan on-premise. It's more convenient and jadi barrier of entry buat yang mau menggunakan juga lebih rendah. Mendingan bayar ketengan daripada beli segambreng, ngomong kasar gitu kali ya. As barrier of as your entry point. Now kedepannya nanti, there is also what this mau punya sendiri apa segala macam itu bisa di figure out. Tapi barrier of entry-nya kalau GPS service itu jauh lebih mudah, and impact-nya langsung. Resikonya with the right use case. Berarti bicara resiko juga kan, resikonya mungkin lebih kecil. Resiko finansial jauh lebih kecil untuk saat ini. Untuk saat ini. Kan? Nanti as they grow bigger, then they can figure out the next step. Will be every step of the way kita ada untuk customer itu gitu loh. Tapi tadi ada use case bisa cobain dulu, ya kan? Pakai GPS service, gitu. Oke. Pak, mungkin kita minum dulu Pak. Agak aus ini Pak. Oh siap. Saya dari tadi minum ya. Saya dari tadi udah nyeruput. Saya tuh kalau udah ngobrolin kadang-kadang lupa minum ini Pak. Saya nyeruput tadi. Oke, luar biasa sih Pak. Memang menarik sekali kita kalau bicara AI itu sebenarnya kita nggak cukup waktu 1 jam Pak. Bisa sampai subuh kita ini sebenarnya. Menarik sekali. Baik Pak, tadi kita sudah bicara infrastruktur, kemudian kita sudah bicara how to build infrastruktur itu sendiri, tantangannya, kemudian juga bagaimana si user ini juga harus tetap tahu bahwa capex, opex dan utilization-nya juga harus balance gitu ya. Kita tahu bahwa kalau kita bicara AI, bicara data, kita bicara keamanan. Keamanan data lah ya Pak. Kita tahu beberapa bulan yang lalu Indonesia dihebohkan oleh beberapa kasus jual data dan lain sebagainya. Menurut Bapak sendiri nih, Pak Agus nih, sebenarnya bagaimana sih keamanan data ketika kita menggunakan GPU as a service? Mengingatkan resikonya kan pasti ada serangan cyber dan lain sebagainya. Kita semakin marak ya sekarang ini, semakin masif. Entah itu untuk tujuan komersial or just tujuan naik pamor gitu ya. Ya kadang sometimes ada Pak hacker-hacker yang just lempar batu kemudian ya seperti kemarin kan minta tembusan dan lain sebagainya. Ternyata enggak, dia cuma hanya pengen istilahnya naik pamor gitu ya, untuk ya ini terlalu lemah dan lain sebagainya. Menurut Pak Agus seperti apa? Izin nih Pak Andri. Jadi kalau dari kami sebagai data center provider, kalau kita lihatnya sebenarnya data security ada 2, ada cyber, ada physical. Terus terang kalau cyber itu di kami di layernya beda ya. Betul. Kami bless bahwa grup ekosistemnya Indosat ada Lintas Harta yang memang salah satu pemain terdepan di bidang cyber security di Indonesia. Gitu. Ini bukan adlibs ya, tapi emang benar gitu. Nah, jadi mesti ngomong nih karena itu sebenarnya makanya di grup itu kami dibagi tugas amanahnya itu beda-beda gitu loh. Ya kan, kami punya tugas masing-masing gitu loh. Tugasnya kami sebagai pemain data center adalah physical security. Di physical security sebenarnya standarnya dari dari BDX punya globally kita bawa ke sini gitu. Meaning minimal di semua site-nya kita punya 8 layer security. 8 layer itu artinya dari satpam terdepan sampai buka rak di dalam data hall. Itu ada 8 ya Pak? Minimal 8. Oke, minimal itu minimal Pak. 8, ada yang 9 di beberapa site gitu loh. Ya, jadi terutama yang site-nya tempat inilah yang kandangnya itu gitu loh. Ya, dan tentu saja tiap layer itu mungkin ada proses autentikasinya juga of course, either ada physical guard, kalau enggak ya pasti finger biometrics. Biometrics. Yes, gitu loh. Nah, itu yang kita lakukan untuk physical securities. And di luar itu sebenarnya juga kita juga lagi mengusahakan something beyond, but mungkin sekarang jangan dulu deh gitu loh. Karena
suka nggak suka. Ini sebenarnya all this lokasi tempat adanya kandangnya ini ada di mana gitu ya. Sebenarnya bisa jadi suatu objek yang cukup vital gitu. The importance of this there. So we are doing something on that juga untuk nambah menambah the myriads of the security level that yang udah ada sekarang di improve lagi gitu loh. Mungkin sorry nih agak stutter ngomong karena nggak apa-apa Pak. Nggak enak nih ngomongnya nih. belum jadi nih gitu loh. Jadi kan ini juga gitu ya. Tapi kita value banget like Bu Dini bilang gitu loh. Di the whole bubbles of this has to be kept. Sanctity-nya harus ada gitu loh. Ya. Yang jelas memang security fisiknya itu sudah di-create sedemikian rupa ya Pak untuk bisa tetap menjaga security itu. Yes. Jadi soalnya kadang-kadang ini sih Bu, dimulai dari cyber nanti bisa merembet ke physical. Betul. Iya kan? Betul. Itu yang harus kita jaga juga gitu loh. Kalau tanggapan Pak Andri Oke. Seru nih sebenarnya bicara security ya gitu di Indonesia ya. Karena saya rasa memang masyarakat juga perlu di-educate gitu ya terkait security ini. Di samping tidak menjadi tanggung jawab provider ya, kita bisa bilang entah itu GPU-nya, entah itu data center dan lain sebagainya. Mungkin tanggapan dari Pak Andri seperti apa terkait itu? Oke, kalau dari tadi Pak Agus keamanan secara fisikal sudah diantisipasi sampai 9 layer. Kita pun di antara internal koneksi GPU as a cloud itu juga pakai physical juga. Physical dan mengata nggak pakai TCP/IP. Karena biasanya cyber itu kan nyerangnya dari IP address. Kita lock itu pakai loop sendiri. Tapi balik lagi, semua kan TCP/IP tetap dipakai buat akses untuk setup, setting segala macam. Biasanya ahli cyber hacker itu nyerangnya dari sana untuk bisa masuk. Walaupun kita bikin closed loop, mungkin bisa menghindari terjadinya hilang data, bisa. Tapi kalau tetap bisa masuk ya. Bisa masuk. Oke. Kemudian balik ke cyber juga, mereka pakai AI. Saya believe pakai AI. Karena nggak mungkin diplototin satu-satu kapan lengahnya sistem itu baru dia bisa masuk. Dia pasti pakai routine checking untuk melihat kapan lemahnya dan dia mulai masuk gitu ya. That's why kenapa Nvidia itu karena bagian dari US government untuk tadi nge-ban ketiga country, tiga kategori country lah, China, Middle East dan komunis. Karena takut dengan defense tadi, kurang lebih karena defense attack ya. Cyber, balik lagi karena dia pakai AI, saya rasa di kitanya juga mesti pakai AI juga. Itu balik lagi tapi itu ke arah providers yang nyiapin. Tapi Nvidia punya solusi untuk creating AI cyber tadi. Untuk kalau kita di-attack, kita tahu harus to defense. Kurang lebih. Jadi pas saat mulai attacks, udah tahu nih behaviornya agak beda nih. Notifnya ada anomalinya sudah kelihatan ya. Kita ada SDK. Kalau bicara security data itu sebenarnya kalau saya bilang sih tidak melulu terkait dengan teknologi juga ya Pak ya. Kita tahu bahwa kita seenaknya tuh sebenarnya ngisi data di mall gitu ya. Berarti prosedur juga ya. Prosedur juga kan perlu kayak misalnya kita contoh kita check in ke hotel aja lah. Ya kan, KTP kita difoto dan lain sebagainya. This is database yang luar biasa banyak. Ya sebenarnya tidak hanya dari sisi teknologinya, dari sisi payung hukumnya juga sebenarnya saat ini harus segera dibahas sih menurut saya gitu ya. Karena sering dipersalahkan adalah sistemnya, sering dipersalahkan adalah infrastrukturnya gitu. Kalau bagi saya pribadi, ya behavior dari terutama orang Indonesia gitu ya. Kalau orang mohon maaf kita nggak bicara tentang behavior orang Indonesia yang agak-agak terlalu terbuka untuk mengeluarkan data pribadi gitu. Ya, kita di mall aja ditawari hadiah something tapi KTP-nya belum minta. Itu kan juga sebenarnya secara tidak langsung kita membuka juga data pribadi kita keluar gitu. Dan itu memang sebenarnya ya untuk
edukasi juga kepada masyarakat bahwa memang itu dimulai dari kita sendiri juga gitu, bahwa security itu tidak hanya milik sistem, milik infrastruktur, tapi juga kita sendiri yang bisa mengendalikan. Seperti itu. Oke. Mungkin itu sedikit ya Pak ya, agak ini. Agree. Tambahan. Kemudian terkait dengan tadi kita sudah bicara Pak infrastruktur, kita sudah bicara resources yang terkait dengan bagaimana security-nya dan juga bicara tentang capex gitu ya. Kemudian Bapak juga ngomongin opex dan lain sebagainya. Untuk use case-nya itu sendiri, saya rasakan juga kita perlu talenta-talenta di bidang AI ya Pak ya. Minimal untuk bisa memitigasi lah use case apa yang akan dibuat. Kemudian infrastruktur apa yang mungkin dibutuhkan. Ya nggak tepat-tepat banget, tapi kurang lebih ya tidak meleset gitu ya. Jangan sampai kita mengiris sayur pakai pisau daging gitu kan. Itu juga menjadi concern kita semua bahwa resources SDM itu memang sangat diperlukan. Kita tahu bahwa kalau kita lihat data, berapa sih Pak data talenta AI di Indonesia gitu ya, talenta IT lah kita bisa bilang, talenta IT terutama yang punya kompetensi di bidang AI itu juga sangat sedikit. Kalau menurut Pak Agus itu sendiri nih, sebenarnya dukungan apa sih Pak yang selama ini dilakukan gitu ya dari perusahaan Bapak, terutama untuk talenta yang berkaitan dengan data center untuk mendukung use case AI ini untuk GPU as a services itu bisa berjalan dengan efisien gitu misalnya. Kita harus bagi dua nih Pak jawabannya. Soalnya dari Nvidia harus setahu saya ada inisiatif juga untuk melatih talenta Indonesia untuk jadi capable di bidangnya, di bidangnya masing-masing. Kayaknya kalau nggak salah ada Deep Learning Institute. Deep Learning Institute, right? 20.000 talent Indonesia yang mau aim-nya itu kan ya, at least first phase atau in the next couple of years. Kalau nggak salah ya Pak, sorry. Nanti Pak Andri bisa nanti bisa ditambahkan. Kalau dari saya, dari dulu saya memang kekurangan talent, gitu. Kenapa? Dulu itu memang data center ini fairly small industrinya. Dia lagi gitu loh. 4L kalau orang lu lagi gitu kan. 3E itu Pak, lu lagi. Tambahin lagi berarti. Jadi ya orangnya gitu-gitu aja gitu loh. Dan memang perusahaannya nggak terlalu banyak gitu loh. Pemainnya juga nggak terlalu banyak ya Pak. Bener, nggak, ya cukup banyak tapi nggak sampai yang siapa ini. Kayaknya harusnya udah kenal, udah saling tahu deh siapa semua gitu loh. Sehingga orangnya gitu-gitu juga. Dan yang kedua sebenarnya juga jujur aja data center lumayan lean gitu loh. Kita tuh nggak kita tuh bukannya kayak yang padat karya gitu, bukannya pabrik rokok misalnya gitu, atau apa gitu ya, atau FMCG gitu ya. Kita lumayan lean. Ideally tuh memang misalnya satu saat itu sebenarnya kalau yang penting ada security-nya dan tim operation sama facility itu nggak, satu shift nggak nyampe 20 orang sih cukup gitu loh misalnya. Jadi memang kita nggak terlalu nyerap banyak tenaga kerja. Then suddenly there's a boom. There's a boom coming in. Oh, you need more, you build more sites, you build more facility, apa segala macam. Dan mau nggak mau hijacking is it the right words? Oke. Terjadi. Tapi juga itu nggak cukup. Kita juga harus ngambil dari luar gitu loh. And honestly speaking, saya juga dari luar industri data center. Sebelum 2 tahun lalu saya ada di industri lain gitu loh. But ya ujung-ujungnya real estate sih gitu loh. Now coming back to my problem statement adalah yes, we need to upscale our the talent in industry. Manpower ya. Yes. Pelatihan dari tim Nvidia misalnya tentang desain dan segala macam. Kita dapat pelatihan dari partnernya kita yang supply cooling system misalnya. Harusnya di sana harus kayak apa dan segala macam. Itu yang kita ambil. Tapi ini kan tidak menyeluruh. Ya cuman sampai ke our head of design and construction, our
yang berkepentingan. How about the rest of the teams yang ada di data centers di BDX misalnya? I think mulai tahun depan kita harus budgetin sekarang karena bentar lagi kita akan masuk ke planning. We have to budget for certain training and certificates to continuously upskill our people, and also train the new people coming into the industry. Itu kita nggak bisa hindarin sih, gitu. Kalau mau industrinya grow, I mean cloud juga jadi melipir dikit nih. Orang-orang cloud juga banyak yang dari industri beda terus ditarikin ke cloud, dan then di train. Training, kan? Yeah, and then short course is very many soft courses sebenarnya. Betul. Walaupun sebenarnya jujur saya lebih demen cemplung orang jebret gitu ya, kalau atau tidak gitu ya. Lu ngambang lu bisa tenggelam ya udah gitu. Tapi it's not fair ya. I mean not everybody can you know can live that way gitu ya. Nah, itu dari saya ya Bu ya. Nah, kalau ini kan saya again tadi di Atlas nih. Kalau Pak Andri yang di on the ini di gitu. hulunya lah Bapak ya. Oke. Sekarang mungkin Pak Andri bisa menambahkan sedikit terkait dengan talenta ini juga sebenarnya tanggung jawab juga kan Pak gitu. Jadi jangan hanya kita ya dalam tanda kutip kita build something infrastruktur dengan high technology but you don't thinking about the manpower gitu kan. Jadi Nvidia itu dua investment terbesar adalah education sama R&D. R&D, education dua hal terbesar. Karena Nvidia believe. Pertanyaan ibu tadi benar. Kita punya environment tapi nggak ada yang pakai, useless juga gitu ya. Kapan bisa another step gitu ya generationnya. Nah yang nanti mungkin saya kasih link di bawah ini, nanti di bawah ini ada link kita kasih namanya Deep Learning Institute, itu training Nvidia, free, gratis. Kemudian ada training yang ya ada berbayar, tapi bayar juga nggak mahal. Ya masalahnya kita tuh kadang-kadang kita jago tapi tidak bersertifikat lah. Oke. Secara legal nggak ada. Orang Indonesia saya kan pintar-pintar, tapi kadang nggak bersertifikat jadi tidak diakui juga. Maybe for the get the certificate we need a course maybe. Ya, nah Nvidia nyiapin course-nya itu. Oh sebenarnya nyiapin juga. Course-nya. Dan kalau ready untuk ambil sertifikat memang berbayar. Nah itu dia Pak biasanya. Tapi balik lagi kalau at least preparation dulu lah, gitu loh, untuk tahu kayak apa sih sebenarnya data center Nvidia. Kemudian kalau balik lagi sebenarnya kita ada material data center, ada material juga GPU, ada material juga yang AI, learning segala macam. Nah itu batch-nya banyak, course-nya ada ribuan gitu ya. Emang online ya. Dan itu sebenarnya opportunity. Karena saya believe kalau di Indonesia kita bikin hardware seperti Apple, iPhone gitu ya, mungkin butuh waktu yang puluhan tahun. Tapi kalau bikin software di atas iPhone, saya yakin 1 month juga orang Indonesia canggih-canggih. Betul Pak, exactly. Karena aku juga punya startup. Nanti kalau mau bikin aplikasi ya Pak, ini hard selling nggak boleh gitu. Langsung nunjuk gitu. Tapi hard selling kan sama sih. Agree kan statementnya bahwa kita bikin aplikasi di atas whatever itu lah, Android, kita iPhone, bisa gitu ya. Dan sebenarnya pangsa besar dan membuat benefit itu buat itu. Gitu. Ya contoh case tadi misalnya Gojek. Gojek punya aplikasi, nggak punya aset. Bluebird yang segitu besarnya aset kalah. Yes. Gitu ya. Based on aplikasi. Dan kita believe itu, dan makanya kita believe juga mudah-mudahan Nusantara Academy link podcast di bawah yang buat Nvidia-nya banyak yang login dan belajar gitu. Karena belajar itu nggak bisa disuruh sih. Iya, talent itu nggak bisa. Harus punya motivasi bahwa kita pengen maju sebagai bangsa dan negara, bahwa kita pengen di atas dari negara yang lain. Masalahnya tadi banyak talent di kita tapi tidak bersertifikat itu ya. Oke. Karena memang mungkin belajarnya secara otodidak maybe. Betul. Memang lebih pintar biasanya otodidak. Sebenarnya lebih bertalenta ya Pak ya. Kata Pak Agus cemplungin aja, ntar ya tenggelam. Yang ngambang. Ya biasanya ngambil. Yang tenggelam.
Iya, jadi memang kalau bicara tentang manpower itu sebenarnya kalau bisa dibilang dari Nvidia maupun BDX sendiri juga sudah supporting juga ya untuk bisa menghasilkan talenta-talenta di bidang IT lah ya, khususnya di data center, kemudian juga di GPU dan lain sebagainya. Tapi ya itu terkendalanya memang kita kembali lagi sih Pak, walaupun AI atau walaupun use case AI ini sering kita gunakan, mostly orang Indonesia itu belum banyak yang mau jadi apa ya, build the AI gitu, tapi mereka lebih sering jadi user AI gitu. Jadi apalagi anak muda zaman sekarang gitu kan, siapa yang mau belajar pusing-pusing coding dan lain sebagainya, mereka lebih senang mungkin jadi sekarang YouTuber dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Ini mungkin itu lebih ke PR kita bersama juga, tidak hanya dari BDX, kemudian dari Nvidia ataupun dari corporate yang ada di Indonesia, tapi juga pemerintah dan juga akademisi gitu kan. Itu satu ekosistem yang memang harus dibangun sebenarnya untuk bisa menghasilkan manpower yang mumpuni, yang bersertifikat, yang memang bisa nantinya akan, ya itu dia, penggunaan AI-nya itu sendiri, use case-nya itu sendiri tidak hanya kita berlomba-lomba bikin infrastruktur yang canggih, super canggih, tapi juga pemanfaatannya juga ada, terutama untuk kepentingan Republik ini gitu ya Pak. Oke Pak, menarik sekali obrolan kita ini. Masih banyak sebenarnya yang pengen saya tanya Pak, terkait dengan masih sama dengan GPU as a services, kemudian tentang data center. Sebenarnya dari sekian banyak pengalaman Bapak nih selama di Nvidia, ada sih bisa diceritakan satu aja case yang menurut Bapak nih sukses gitu ya, bisa diimplementasikan GPU as a service di industri data center? Sebenarnya banyak nih Pak, pastikan ya. Satu aja Pak gitu, bisa diceritakan sedikit, bisa biar pemirsa juga tahu bahwa memang kita itu tidak sedang berjalan di tempat juga gitu. Kita Nvidia, BDX dan juga mungkin yang lain masih memang bergotong royong untuk bisa menciptakan ekosistem AI yang berjalan sesuai sebagaimana mestinya gitu. Kita tidak hanya menjadi user, tapi juga kita bisa memanfaatkan infrastruktur itu untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Silakan Pak. Oke, pertama saat ini sebenarnya GPU as a service bukan hal yang baru. Banyak cloud provider yang ternama lah sudah punya GPU juga. Tapi memang GPU-nya juga terbatas terhadap model-model tertentu. Yang di-provide saat ini, yang ada saat ini adalah GPU yang high-end. Yang ada di Indonesia saat ini high-end. Pemanfaatannya ya tentu banyak. Jadi kalau sebagai researcher atau sebagai data scientist atau sebagai data engineer lah, pada saat dia create use case, satu use case, dan itu makan waktu 1 minggu, kemudian baru ada dari use case juga mungkin agak sedikit boring ya, atau akhirnya kayaknya males nih gitu ya. Kayaknya Bapak filmi banget ya. Nah itu banyak cerita dari saya. Tapi kalau begitu use case yang dijalanin dalam 1 menit sudah ada hasilnya, dan dia bisa create another use case dan makin banyak algoritma, dan makin banyak mungkin ada makin bagus itu efforts ya. Sebenarnya itu balik lagi sebenarnya kenapa ada GPU as a service di Indonesia. Pertama adalah sovereignty AI. Kita nggak pengen data training itu keluar. Data training itu di Indonesia. Karena kalau pada saat training data dan use case-nya itu bagus sekali dan itu di-copy sama orang lain, kan kesian yang lagi invented use case itu gitu ya. Novelty kalau kita bilang di riset. Iya, walaupun secara digital itu kan copy bisa di-copy aja ya. That's what we call digital colonization. Betul. Yang balik kalau pada saat pertama kita buat GPU as a cloud, yang amazing banget, ternyata banyak industri digital kreatif di Indonesia. Yang memakai di Malang, di Jogja, di Bali, dan itu untuk perusahaan-perusahaan multimedia internasional kayak Disney, Pixar, Universal segala macam.
ternyata banyak talenta di kita itu. Dan selama ini mereka punya sendiri, dan mereka begitu tahu ada GPU as a service, mereka kebantu ya Pak ya. Dan melihat bahwa ini adalah potensi. Balik lagi, kalau tadi researchers itu bikin use case lama, kalau mereka rendering itu lama. Kalau bisa dicepat lebih enak gitu ya. Iya sih Pak, memang kalau misalnya kita bicara use case itu sangat menarik dan sangat panjang ya Pak ya. As a researcher juga saya berpikir bahwa memang ketika kita didukung oleh infrastruktur yang mumpuni gitu, kita sebenarnya bisa lebih kreatif dan juga justru kita bisa menghasilkan algoritma baru yang lebih cepat karena sometimes masalah kita adalah bagaimana bukan hal yang besar sebenarnya, tapi ya itu dia dukungan infrastruktur yang membuat kita itu bisa move lebih cepat gitu. Sometimes kalau menunggu itu kan nggak enak ya Pak ya, waitingnya nggak enak gitu kan. Jadi kalau bisa lebih cepat itu sebenarnya kita bisa create more innovation, kemudian more algoritma, kita bisa menghasilkan algoritma yang baru dengan lebih banyak dan lain sebagainya. Mempertahankan motivasi. Betul Pak, endurance itu kan makanya kalau saya bicara itu sebenarnya itu sangat membantu sekali, entah itu researcher, entah itu engineer di bidang AI dan lain sebagainya. Saya kan juga pelaku ya Pak ya, jadi merasa memang ketika infrastrukturnya sudah didukung, ya pasti kita akan berkarya lebih baik lagi gitu. Itu luar biasa, berarti memang Nvidia ini udah cukup membantu Pak sebenarnya, tidak hanya untuk enterprises yang kita bilang selling ya, tapi untuk dari hal keilmuan juga sangat membantu juga sebenarnya. Karena kita growth juga dari teman-teman engineering, data scientist, data engineer. Karena kalau mereka tidak berkreasi, kita nggak growth juga. Iya betul. Itu udah kayak ekosistem. Episode ini didukung oleh BDX Data Center Indonesia. Gitu ya. Kita ngebantu, mereka pun terbantu. Misalnya pas ditunggu 1 minggu ternyata fail, udah ditunggu 1 minggu fail lagi. Bapak kok kayak saya tertampar gitu ya Pak ya. Iya karena memang ini contoh kecil saja ya, ketika saya disertasi kemarin kan kita cerita sedikit, kita bicara tentang saya meneliti terkait dengan computer vision gitu ya, terkait dengan pattern recognition, kita melihat pola. Pada saat itu saya palm vein gitu ya, vein manusia gitu kan, dengan dataset segitu banyaknya, and then saya harus mensimulasikan dengan infrastruktur seadanya, laptop yang sudah sebenarnya speknya tinggi gitu, tapi saya harus butuh 5-6, bayangin aja itu 5-6 dalam satu meja, and then semuanya running, dan saya tidak bisa diam 1 jam pun untuk menunggu itu berlama-lama. Kalau itu sebenarnya kita proses pakai GPU as a service sebenarnya kan, ya betul, mungkin saya bisa lulus lebih cepat gitu Pak. Ini curcol ya Pak ya. Bisa go to market lebih cepat. Nanti saya kasih nomor kontak yang bisa. Oke. Sekarang ke Pak Agus Pak. Mungkin tadi kan sudah dikatakan bahwa si Nvidia ini kan as a GPU as a service-nya juga menawarkan inovasi-inovasi yang baru. Sebenarnya dari Bapak sendiri, teknologi apa sih yang ada di Nvidia yang sekarang ini sudah bisa diadopsi di data center Bapak yang memang membantu juga untuk bisa lebih efektif dan efisien untuk integrasi dan lain sebagainya? Satu yang sudah diadopsi on a globally di BDX dan kita mau bawa di Indonesia juga sebenarnya adalah we are actually using AI for our building management system or BMS. BMS. BMS itu di data center biasa tuh ngukur beberapa hal yang sangat penting, yaitu suhu, humidity, dan biasanya juga airflow. Airflow, oke. So, humidity itu hubungannya sama cooling ya tadi. Kelembaban kan? Environment dalam data hall-nya. Kalau humidity terlalu tinggi, nah akibatnya servernya bisa jamuran. Kalau jamuran artinya bisa rusak, kabelnya bisa putus 1 hari. Padahal tadi Pak Andri bilang harganya aja gile gitu kan.
Jadi harus di maintain humidity-nya di certain level. Kita pakai ASHRAE biasanya, ada standarnya. Itu biasanya variabelnya apa aja sih Pak? pH? Mungkin biar pemirsa juga tahu. Bukan pH, apa sih kalau ASHRAE itu kan jadi dia ada cover suhu. Suhu itu biasanya di 24 sampai 28. Temperaturnya yes. itu ya. Walaupun sebenarnya sekarang setahu saya servernya Nvidia itu bisa lebih panas. Bisa lebih di atas 28 tuh masih oke. Kalau sampai 35 ya Bang, nggak salah. Pernah. Iya kan? It's still okay. Server zaman dulu itu nggak bisa. Iya, langsung pokoknya ada bau-bau harum. Langsung bau kabel Pak. Gitu. Bau setrika sebenarnya server zaman sekarang, tapi kalau mau di keep safe atau ini gitu loh kan, mungkin ASHRAE lah gitu loh. Humidity sebenarnya juga ada ini ya, pakai persen sih. We'll try to keep it below 80%. Oh, 80%? Yes. Gitu loh. Itu satu yang jadi standarnya juga. Dan kalau airflow itu sebenarnya tergantung dari capacity cooling yang kita pakai berapa. Oke. But the point is dan BMS itu kan dipasang di perak. Ada perak dan juga ada di lorongnya. Data punya ini. The whole idea untuk implement itu, use case-nya buat kita adalah obviously cost efficiency. Gitu loh. Dia bisa nyesuaiin suhu itu bisa nyesuaiin dengan workload dari servernya. Meaning kalau lagi workload lagi nggak banyak, iya kan? Ngapain kita pasang AC gede-gede, ngomong kasar gitu ya? Oke. Iya kan? Kalau workloadnya banyak baru AC digedein. Tapi kalau workloadnya lagi turun, kita bisa sebenarnya kecilin AC-nya kan? Dan itu di automate. Supaya karena masa kalau nggak ada orang 24 jam jagain nih waktunya gimana nih, oh iya gini. Berarti memang sudah so we automatically do it. Not just monitoring but the automation. Yes. Okay. Ya, sebenarnya itu memang sudah use case-nya buat kita pun ada, walaupun sebenarnya jujur aja ya dibandingin misalnya transaksi jutaan sehari ya kita nggak bisa di-compare sama ini gitu loh. Ya kan memang itu gitu loh. Oke Pak, seru sekali tadi kita sudah ngobrol-ngobrol. Mungkin kaitannya dengan tadi Bapak kan mengatakan bahwa memang bicara talenta, kemudian bicara tadi infrastruktur, terus juga apa sih keuntungannya Bapak menggunakan Nvidia? Tadi sudah di-spill sedikit ya Pak ya sebenarnya. spill dikit. Sebenarnya kalau kita bicara kolaborasi nih Pak, tadi kan antara Nvidia, BDX dan mungkin Nvidia dengan akademisi dan lain sebagainya mungkin sudah terjalin lah, pastinya ekosistem itu sudah terbentuk. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih Pak kolaborasi antara perusahaan teknologi lokal dan global untuk pengembangan solusi GPS as a service di Indonesia sebenarnya? Oke. Jadi yang tadi saya sebenarnya cerita juga bahwa kita dilatih juga nih sama dari setiap principles dari brand yang kita pakai untuk infrastrukturnya, kita dilatih sama Nvidia juga untuk desainnya, gitu kan ya. Dari ekosistem juga sebenarnya memberikan input ini, gitu loh. Obviously nanti di kedepan juga harusnya ada white paper dari yang dipublish oleh party-party yang lain ya, yang relevan sama ini to overcome the challenge that we might have. Maybe like a blueprint lah ya. Correct. Atau biasanya sih lebih ke desain ya. Desain sama ini sih. Itu yang penting soalnya karena dan akan disesuaikan dengan kita punya waktu kita bangun sesuatu tuh topologi kayak gimana sih, terus masukin desainnya masuk apa enggak. Kalau misalnya nggak masuk gimana sih solusi alternatif and so on and so forth lah ya. So that's being done. But what I can tell right now for us, especially for BDX, kita merasa blessed sekali. We are within these ecosystems, apalagi kerja sama dengan Nvidia dan Indosat Nvidia, dan kita juga kecipratan blessingnya ya Pak ya. Dan with these ecosystems, with the products that continues demand higher density in the future, plus kita juga blessed dengan kita ada ketersediaan tadi tanah, power dan air di lokasinya kita. Itu juga harus benar-benar dipikirkan. Yes, ya, air juga penting buat cooling sama ini. We are very positive to look at our
BDX Indonesia future, ya, as we with our IT design capacity yang kita plan, we are poised to become number one in the country, and that cannot happen without the support from the ecosystems that we have, gitu loh. Because we believe tadi 5 tahun ke depan sebenarnya, this is going to be the main team ya. I think yang 2 sampai 5 KVA server kecil itu udah agak berkurang. Iya, gitu loh. If not eradicated, I mean that's what we see ya right now. And this is just the beginning. Yesterday marked the beginning actually. Right. Then and then challenge after challenge for the next 5 years, maybe beyond gitu ya. It's become very exciting gitu. If you know what's your 5 years going to be, then you live a boring life. If you don't know what's going to happen the next 5 years, apalagi nih gitu. That's making things very exciting, and exciting comes tadi saya bilang, dari excitement you will have passions, and intensities, and then ownership to actually get this done gitu. That's basically, then itu support dari yang tadi the ecosystem in the country, and from the internationally, that is talking together. Maybe we call it a pentahelic collaboration. Well, di general gotong royong mau kita bilangnya di sini gitu loh. Bahasa kerennya pentahelic gitu Pak. Karena kita di podcast agak keren-keren bahasanya. Nggak ngerti. Oke, berarti memang ekosistem itu yang memang sudah di-create sedemikian rupa ya Pak, untuk bisa support bagaimana pertumbuhan AI di Indonesia, terutama untuk mendukung tidak hanya enterprises, juga government dan juga academician maybe gitu kan. We learn from each other kali ya. Kalau misalnya waktu di konteksnya saya waktu kita udah jadi nih, banyak sih yang datang mau lihat gitu loh. Ya kan. Binatang baru katanya gitu loh. So nah itu obviously kita juga selektif gitu. Kita nggak bisa sembarangan juga gitu loh ya kan. Tapi ya kalau yang buat mendukung ekosistem dengan approval yang terkait, ya bisa aja gitu loh. Oke. Untuk Pak Andri nih, please give some. Buat ekosistem penting. Tadi ya Nvidia nggak bisa install mesin kalau data centernya nggak ready. Dan sebenarnya itu kita udah lakukan 2-3 tahun yang lalu. Jadi kita ada mesin yang namanya, spill sedikit ya. Ada mesin Nvidia yang kita sebut mesin AI. Mesin itu nggak akan dikirim ke customer kalau site preparation-nya belum cek, belum comply. Walaupun customer sudah PO. Dan ya sempat customer komplain sombong amat, kita udah beli loh kok nggak dikirim gitu barangnya. Karena kalau dilihat data center yang nggak ready, nggak mau dikirim dari US, itu regulasi. Emang harus di sananya juga harus ready juga ya. Iya, customer side juga harus ready, mulai dari AC-nya, coolingnya, cleaning-nya segala macam. Karena impactnya apa? Impactnya kalau kita ngirim ke satu tempat yang enggak data center compliance, nanti mesinnya rusak, temperatur kurang, rusak. Itu pernah kejadian Pak? Ya pasti. Sering. Ini agak-agak menyimpang. Parahnya komplain ke Nvidia dan bilang mesinnya kurang bagus nih. Padahal bukan mesinnya, mungkin environment-nya yang tidak mendukung seperti itu. Kalau di gudang itu ya gitulah. I see. Jadi kemarin kita ya belajar banyak, kita juga mendengarkan yang dari sisi BDX, terus kita juga yang kita mau, ya kita cari kata sepakat dua dan happening lah. Jadi apa? Oke Pak, gitu. Terus kemudian tadi bicara ekosistem masih Pak, sebenarnya peran perusahaan telekomunikasi yang ada di Indonesia dalam menyediakan infrastruktur untuk GPU as a service dan kebutuhan AI itu sendiri seperti apa Pak? Oke. Ini Pak Andri dulu apa saya dulu nih? Boleh, Bapak dulu, boleh Pak Andri dulu. Oke. Ya sebenarnya kalau ngomongin GPU as a service, ngomongin use case, nggak terlepas bahwa connectivity penting sekali. Dan connectivity yang punya ya pasti telco.
telco besar lah ya. Sampai mungkin ke desa-desa, sampai mungkin kalau kita ngomong ke product edge, ke mobile itu pasti di sana. Dan kenapa telco peranan penting buat GPU as a service? Karena dia sebagai pusat data centernya, dan baru bisa transformasi kemana, ke sisi yang lain, dan butuh konektivitas. Ya kerjasama yang kita awali adalah dengan taruhnya di telco providers. Gitu. Telco itu juga ya memang ya. Oke. Ada tambahan dari Pak? Kalau kita lihatnya kan ada training, ada inference ya. Gitu loh. Ya kan kalau training kan sorry ya Pak, saya kan sebenarnya tukang ketok-ketok palu doang. Jadi saya kadang ngomongin dari gampang tuh. Ih bagus dari tadi nih. Merendah. Humble banget ya, kayak dojo, orang dari karate dojo, pusdiklat gitu loh, ya kan, taruh di ujung gitu loh, ya kan. So itu buat training, right? Tapi buat inference atau buat interaksi sama end customers ya, you sort of like need to be everywhere. Latency becomes, very important. Yes, kalau di sana latency. Latency is the first important. Yes. So untuk itu bisa terjadi sebenarnya ada dua hal sih, telkonya sama lokasinya. Oke. Yeah, connectivity and sites. Ya? Yes, iya dong. So it is best that ada kombinasi yang harmonis antara lokasi yang tersebar di seluruh kepulauan di Indonesia dan terkoneksi. For inference, yes, for inference, and core-nya, dojo-nya atau ininya pusdiklatnya ada di somewhere yang secure. Yang latency juga penting, tapi mungkin priority-nya sedikit di bawah. Is okay, masih okay gitu loh. Itu sih kalau lihat station. Dan I think telcos and both data center juga ngikutin tadi kita sekarang lagi masa training katanya. Ya udah build dojo-nya dulu. Tapi abis build dojo-nya kita kudu build inference sites-nya atau in data center we call it edge sites gitu. Nah, ini sebenarnya something yang lagi progress. Gitu. Supaya bisa ke serve gitu loh. Jadi memang latency is the first important, but not for training really. I think number 1.5. Bukan. Number 2 juga sih. Gitu. Berarti number 1.5 gitu ya, anaknya gitu ya. Kalau buat inference number 1 gitu kan. Ini number 1.5 lah, tapi nggak number 2 sih. Ya kayak gitu sih. Jadi penting nggak penting, karena ujung-ujungnya how does all this use case being accessed? Diakses oleh siapa? Dan most likely yang use case-nya gede itu pasti yang access tuh mass. Iya kan? Dan typically the access through mobile. Right, gitu. Yang tambahan, ya setuju tadi ada data center edge. Biasanya data center edge itu taruhnya di city. Biasanya dipakai buat apa? Smart card misalnya. Oke. Kan dia jalan di kota, dan sebenarnya smart card yang kita ada sekarang belum ini belum smart, karena belum terima informasi secara real time. Planning kedepannya mesti itu, apalagi ntar ada mau autonomous driving, tanpa supir gitu ya. Tanpa supir ya. Taxi dan itu butuh edge supir. data center karena udah mulai interference dan butuh latency. Bisa dibayangin kalau latensinya lambat, mesti depan ada kejadian, kita taunya lambat, hitungan detik terjadinya accident. Gitu. Oke Pak, tapi sebenarnya menarik sekali sih memang bicara tentang AI ya Pak ya, bicara tentang infrastruktur yang untuk mendukung AI itu sendiri. Kalau sih saya melihatnya sih, memang kita tahu Pak, payung hukum penggunaan AI juga di Indonesia belum ada, belum diundangkan gitu kan. Tapi peraturan-peraturan di bawahnya sudah mulai dibuat gitu. Kebetulan juga dulu salah satu tim pembuat untuk undang-undang ini termasuk etiknya, kemudian bagaimana penggunaannya dan lain sebagainya. Tapi di luar itu semua memang dari Nvidia maupun BDX ini adalah faktor kunci juga untuk bisa mewujudkan itu semua menjadi Indonesia yang tidak hanya menjadi user, tapi juga kita juga mampu menciptakan AI itu sendiri, baik itu tadi Bapak bilang untuk natural language processing lah, untuk chatbot dan lain sebagainya gitu.
bicara ini prediksinya mungkin seperti apa sih Pak? Kalau sekarang kan kita jujur aja banyak kan pengguna ya Pak ya. Kalau AI yang use case-nya dipakai di Indonesia itu kalau saya bisa katakan ya masih di narrow AI lah, not advanced AI, whatever itu yang orang bilang gitu ya. Tapi saya rasa masih di level itu gitu ya. Walaupun Bapak bilang memang Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi maybe masih banyak variabel lain yang tidak mendukung gitu ya. Kalau dari Pak Agus sendiri dulu deh, prediksi kedepannya ini seperti apa sih Pak? Apakah Indonesia akan mampu seperti negara luar yang ya menciptakan GPT sendiri mungkin ya, made in Indonesia gitu ya, dari seorang baik itu engineer atau peneliti atau dari corporate bisa membuat aplikasi itu sendiri, atau seperti apa Pak kedepannya prediksinya? Saya percaya orang Indonesia bisa. Percaya banget. Asal tepuk tangan dulu dong. Asal dikasih itu asal gitu Pak ya. Asal dikasih environment yang tepat gitu. Saya percaya orang Indonesia bisa. Generasi kita juga sudah far more way advanced than we are now. Gitu. Dan apa? Our quality of life, our quality of education juga sudah beda sama zaman kita dulu. Gitu. Zaman Bapak atau zaman saya nih Pak? Zaman kita. Kita aja Pak, kita nih. Dulu saya les Inggris harus paksa. Gitu loh. Kalau sekarang udah part of the school syllabus, mau diapain gitu loh ya. Pulang udah ngomong, lo kok ngomong Indonya pelok sekarang. Gitu. Bahaya juga tuh, makanya tetap perlu NLP tuh ya kan. Nah, cuman maksudnya saya percaya generasi Indonesia tuh bisa. Dan it is up to us sebenarnya. Tadi kan saya bilang, saya udah sebut banyak stakeholdersnya dari customers dan ini dan regulation dan segala macam. Semua stakeholder ini sebenarnya mau sumbang 1 cent-nya mereka untuk develop ini. We all have, our part to give back. Untuk ini, dan karena itu kalau misalnya we all doing what we doing, saya yakin pasti kita bisa. Gitu. Kalau untuk prediksi GPU as a service-nya sendiri Pak, kedepannya? Ya seiring dengan pertumbuhan AI yang revolusioner ini gitu loh. Saya yakin use case-nya di Indonesia pasti banyak. Saya yakin use case-nya pasti banyak. Simply because, correct me if I'm wrong ya Pak, our sheer populations. When you have the populations, you have quantity of data. From dari berbagai macam segments. Perbankan, mining, apa segala macam. Saya nggak berani sebut satu-satu lah, not my expertise juga. Tapi when that happens, and you're gonna need it, and if all can be processed in country as a sovereign data, use case-nya bisa banyak. Banyak itu saya mungkin bilang, hopefully one day Indonesia bisa ngisi setengah dari library use case-nya NVIDIA. Right. That's the hope. This gitu, happily. Half gitu. Minimal half ya gitu. Dan then akan explode. Dan when that happens, saya coba tie in ya. All the value chain will reap the benefits. Will yield the benefits of it gitu. Ya kan? Makanya tadi each one of the stakeholders have to 1 cent-nya give back. Iya kan, itu berkatnya balik. Feedbacknya ada Pak ya. Kalau dari Pak Andri silahkan, prediksi kedepannya 5 tahun ke depan terkait dengan AI itu sendiri, terkait dengan kebutuhan GPU as a services untuk mendukung kebutuhan akan generative AI itu sendiri seperti apa? Kalau saya believe akan tetap naik pace to pace. Karena NVIDIA juga research dengan AI juga teknologinya berkembang terus, nambah terus dengan yang keluar yang baru. Karena tahu bahwa data yang akan di training itu makin lama makin besar. Kapasitas storage yang dibutuhkan juga makin lama makin besar karena datanya besar. 5 tahun dari sekarang, ya tentunya kita sekarang sebagai prediction lah untuk sana. Tapi kalau dilihat dari sekarang,
behavior antusiasmenya itu sangat besar, dan banyak juga yang nyari talent orang Indonesia untuk buat di luar sana, buat di negara lain maksudnya. Dan balik lagi, kalau kita mau punya pemain bola yang canggih harus punya lapangan yang bagus. Dan sekarang GPU as a service itu salah satu facilitate lah buat para data scientist, data engineer melakukan experience when lab. Next, ya sebenarnya kita baru rilis saja baru 2 hari yang lalu. Dan nextnya nanti akan ada NVIDIA Cloud di dalam yang GPU sekarang, dan di dalamnya itu banyak software. Jadi bisa banyak create use case di dalamnya, dan secara itu bisa di testing untuk dapetin performance yang bagus. Dan semoga itu membawa apa ya, harapan yang sangat besar buat para kreatif di negeri ini untuk membuat sesuatu lah. Karena emang kan simulasi training itu kan juga salah satu the important key juga untuk melakukan use case di dalam aplikasi artificial intelligence sih Pak sebenarnya. Betul. Baik Bapak, tidak terasa kita ngobrol udah panjang banget. Mungkin kalau kita lanjutkan bisa sampai maghrib nih Pak. Betul. Oke Pak, sebelum saya tutup, mungkin ada sedikit closing statement. Mungkin kita duluan Pak Agus untuk memberikan sedikit closing statement. Kemudian mungkin ada juga sedikit harapan bagi terutama para pelaku-pelaku use case kayak kita gitu yang sudah didukung oleh Pak Agus dan Pak Andri gitu ya, agar tetap bisa berkarya. I think kalau buat kita ini semua awalnya dari amanah sih, amanah untuk Indonesia gitu loh. Kita punya amanah untuk membantu mewujudkan yang Golden Visions 2045 gitu kan, bahwa di sana kita harus jadi salah satu bangsa yang terdepan, terutama dari sisi teknologi, pendidikan juga, dan beberapa hal lain. Tapi bagian kita, semuanya ada porsinya, makanya kita di sana. Dari sana BDX Indonesia sebenarnya juga bless, kita tergabung dalam satu ekosistem groups yang punya amanah yang sama, visinya yang sama untuk bantu mewujudkan itu, from Indonesia, operate Indonesia for Indonesians. Dan spiritnya selalu sama di grup kita adalah gotong royong. Ya kan, bahwa in order for this to happen, tadi saya sebutin value chain, saya ulang value chain tadi tuh, ada si customer, ada si consultant segala macam. Itu adalah ekosistemnya yang kerja sama-sama to make this happens. Now at the bottom of the value chain we are, yang Atlas, yang again saya sebut lagi yang ini, yang paling bawahnya, di mana kita build ini dengan tujuan we wanna support. Karena what we do, if we fail, semua ke atas akan fail. If we are successful, semua ke atas akan successful. Gitu kan. So there's a chip on our shoulder juga, which is okay. Everybody have a cross to bear, gitu kan ya. That's why when that responsibility ada, we are excited and passionate about it. Become very intense karena harus ngejar, dan at the end of the day, we took ownership to make it happen. And it spiraled above. Ya kan. 75 days, I think even there is some remarks from the NVIDIA leaderships but ini never been seen before in any other countries, how we actually building this. We took it as motivations, Pak Andri, for us to do even better. Obviously not 65 days, but maksudnya setiap ada learning pointnya tuh. We learn, how to do better, and how to do better next time, right? Ini yang mungkin buat kita yang we just wanna stay foolish, stay hungry, stay humble, and doing what we doing better in betterments, karena the next one juga lebih challenging dari yang sekarang, and we want to be ready for it. Again, if we are doing our parts and it hasilnya bagus,
challenges-nya lebih gede, dikerjain lagi, hasilnya juga bagus, again itu akan trickle gitu loh. That's how we see ourselves gitu, right? So we're having a good time sekarang, and we're looking forward gitu ya. Ini bakal kayak gimana nih mainnya nih gitu loh, ya kan? But not to forget that we celebrate a little bit of what we did, you know, sampai bulan lalu, and 75 hari ini we celebrate a little bit. At least, you know. Hai. Bukan Coca-Cola kita. Gitu ya kan tapi habis itu udah gitu. Habis itu lanjut gitu, on to the next one. Gitu. So should we move on, right? Yeah. On to the next ones. So jadi special thanks juga Pak gitu to help, you know. Kalau nggak ada Nvidia nggak ada trigger gitu lah, ya kan. Oke. Kita langsung ke Pak Andri. Closing statement-nya Pak terkait dengan obrolan kita pada pagi hari ini yang lumayan seru nih sebenarnya. Kalau dulu ada yang satu logo yang bilang gunakan produk-produk Indonesia. Harus mencintai produk Indonesia gitu ya. Kalau sekarang gunakan GPU data center di Indonesia. Aduh, makasih Pak. Kenapa? Karena saya cerita use case satu. Ada satu pabrik mobil ternama, saya nggak nyebut brand, nanti sangkanya jualan. Dia melakukan painting body. Itu memang dibuat sama robot dan dibuat oleh buatan manusia, melakukan painting itu. Kemudian dia pakai generative AI untuk painting. Bukan ngerubah, tapi dia melakukan efisiensi. Di mana saat dia bergerak robotnya, kemudian saat dia nyemprot catnya, dan efisiensinya itu reduce 50%. Jadi catnya yang terbuang jadi makin sedikit, kemudian robotnya bergeraknya juga sedikit. Jadi pergerakan robot itu kan motor itu kan parts ya. Jadi partnya juga jadi lebih lama. Jadi penutup ya, sebenarnya AI itu kalau digunakan dengan sangat bijaksana, itu akan bawa perubahan yang juga besar gitu ya. Buat Indonesia terutama yang jumlah penduduknya lumayan besar juga. Dan banyak bonus demografi kita juga lumayan banyak Pak sebenarnya. Dan saya tetap encourage teman-teman data scientist, data engineer untuk berkarya terus dengan adanya GPU data center di Pak. Indonesia. Baik, itu aja. Oke, terima kasih Pak Agus, Pak Andri, obrolan kita hari ini. Dan mungkin sedikit recap dari saya bahwa memang kita tahu pertumbuhan teknologi AI itu tidak bisa kita hindari. Kita akan terus berevolusi gitu ya, dan itu sangat cepat. Revolusioner itu pertumbuhannya tuh bukan lagi istilahnya kuadrat ya, eksponensial gitu ya. Jadi buat pemirsa dan teman-teman di rumah, kita jangan takut akan perkembangan AI itu sendiri, karena sebagian juga beranggapan bahwa AI ini akan menggantikan manusia gitu kan ya Pak ya. Tapi kalau bagi saya, perspektif saya, AI itu membantu pekerjaan kita sebenarnya untuk lebih efektif dan efisien. Dan memang nantinya menurut penelitian juga kan akan ada pekerjaan yang digantikan, akan ada pekerjaan yang hilang juga, tapi akan ada timbul pekerjaan baru. Nah, kesempatan generasi muda adalah untuk bisa mengambil opportunity itu. Jadi didukung dengan infrastruktur yang sudah mumpuni, kemudian juga data center yang luar biasa. Kita berharap di luar sana engineer, researcher yang terkait dengan teknologi artificial intelligence tetap semangat dan tetap berkarya dan menghasilkan use case yang bermanfaat bagi negara, nusa, dan bangsa tentu saja. Amin. Itu mungkin dari saya, dan mungkin Bapak sebelum kita menutup episode kali ini, kita akan memberikan salam unity. Langsung menghadap ke kamera Bapak nanti. Jadi mengangkat 2 jari seperti ini dengan mengucapkan salam unity. Kita hitung sampai 3 ya Pak ya. 1, 2, 3. Salam unity. Oke, terima kasih, dan saya mohon maaf jika ada salah kata, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikmati podcast ini, Anda bisa dengarkan di mana saja. Temukan kami di Spotify, dan jangan lewatkan episode selanjutnya. Cukup ikuti kami di Spotify Nusantara Academy. Selamat mendengarkan.
Ingin terhubung dengan para ahli di industri data center? Bergabunglah dengan komunitas kami di LinkedIn Nusantara Digital Community untuk berkolaborasi, berbagi wawasan, dan tetap update terkait dunia digital saat ini. Episode ini didukung oleh BDX Data Center Indonesia.